Salam, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, kebetulan hari masih pagi, sebelum kita semua memulai aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan rasa hormat, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan masih memberikan kita hidup, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bernapas dan boleh menikmati berkat Tuhan. Misalnya seperti saya meminum secangkir air hangat. Saya tidak dapat atau tidak mungkin minum air hangat seperti ini kalau pada saat ini Tuhan tidak memberi kehidupan. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua atas anugerah Tuhan itu adalah dengan selalu menyampaikan rasa syukur dan pujian itu kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Saudara dan saudari sekalian yang andalan, seperti biasa kita kembali bertemu lagi di channel YouTube kita, Sa Sayang Ko. Dan pada pagi hari ini sambil bersantai, saya akan membagikan bagaimana perasaan dan pikiran saya terkait dengan berbagai dinamika kehidupan kita. Dan untuk kali ini, hal yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan siapa diri kita, tetapi menurut penilaian dari orang lain. Atau dengan kata lain, kita melihat diri kita menurut penilaian orang lain. Saya punya dua cerita terkait dengan bagaimana orang lain menilai diri kita. Tapi ini tidak sebagai pribadi, tetapi kita sebagai kelompok, atau saya sebut saja kita sebagai orang Indonesia, atau kita sebagai bangsa Indonesia. Ada dua cerita yang keduanya saya tulis dalam buku saya yang berjudul Ungkapan Kegelisahan yang saya sudah terbitkan pada tahun lalu. Cerita yang pertama, pada suatu ketika seorang Indonesia atau seorang warga negara Indonesia makan di sebuah rumah makan di Kowloon, Hong Kong. Karena saat itu situasinya sedang ramai, kebetulan makan siang. Jadi di situ selain dia banyak orang Hong Kong. Pada saat makan, yang bersangkutan mengucurkan banyak keringat. Jadi karena makannya serius sampai keringat. Dan terlalu asik menikmati makanan itu. Tetapi kondisi itu kemudian mengundang perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga sedang makan. Maka seorang warga Hong Kong bertanya kepada warga negara Indonesia ini. Bertanya begini, Anda orang mana? Lalu dijawab oleh yang bersangkutan, saya orang Indonesia. Kemudian orang Hong Kong itu mengatakan, wajar, kamu orang Indonesia. Kalau makan berkeringat, kalau kerja tidak berkeringat. Cerita yang kedua. Kalau yang kedua ini ceritanya disampaikan oleh saudara Ahmad Darobin Lubis melalui forum fifa.co.uk
Beliau ini merupakan seorang akademisi di Institut Pertanian Bogor dan merupakan seorang doktor lulusan University of Hiroshima, Jepang. Beliau menceritakan bagaimana penilaian dari orang Jepang teristimewa oleh seorang profesor yang namanya Nagano, dan beliau adalah staf pengajar di Nihon University, Jepang. Beliau memberikan penilaian terhadap kebiasaan orang Indonesia dalam hal bekerja. Jadi menurut profesor ini, ada 4 kelemahan orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia suka rapat dan membentuk berbagai macam panitia jika ingin melakukan kegiatan tertentu. Dan biasanya pada saat pembentukan panitia itu disertai dengan adanya konsumsi, makan minum yang kadang berkelimpahan, dan disertai dengan banyak berbicara atau mengeluarkan pendapat, kadang sampai harus berdebat. Yang kedua, orang Indonesia punya budaya jam karet. Pada prinsipnya, orang Indonesia itu tidak tahu menghargai waktu. Kemudian kalau bekerja pun mengulur-ulur waktu. Tetapi hal semacam itu justru kita anggap hal yang biasa. Dan itu tidak apa-apa. Kemudian hal yang ketiga, orang Indonesia kalau mau bekerja suka menunda pekerjaan. Jadi terkait dengan hal ini kita rupanya punya prinsip bahwa kalau bisa dikerjakan besok, mengapa tidak? Jadi tidak harus dikerjakan sekarang. Kalau bisa dikerjakan besok, ya besok saja dikerjakan. Sehingga banyak waktu yang terbuang. Kemudian yang keempat, umumnya tidak mau turun ke lapangan dan hanya ingin bekerja di belakang meja dan hanya ingin memerintah, sekalipun harus turun ke lapangan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara ke lapangan dan di kantor. Jadi misalnya dalam cara berpakaian, kita mengunjungi atau bekerja di ladang dengan pakaian kantor. Padahal pada saat seperti itu, yang kita butuhkan adalah pakaian kerja. Jadi kurang lebih itu 4 hal yang menjadi kelemahan orang Indonesia. Karena itu Pak Ahmad Daro bin Lubis ini kemudian menulis seperti ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sudah terlalu sering dininabobokan oleh istilah Indonesia kaya. Masyarakatnya suka gotong royong, ada Pancasila, agamanya kuat, dan lain sebagainya. Itu hanya istilah. Kenyataannya kita bisa lihat sendiri, ternyata negara kita ini hancur-hancuran. Bahkan susah untuk bangkit kembali. Kemana sifat gotong royong yang membuat negara seperti Korea bisa bangkit kembali? Kita hanya selalu senang dengan istilah tanpa aksi. Kita terlalu banyak diskusi, saling lontar ide atau kritik, sehingga akhirnya waktu terbuang percuma tanpa berbuat apa-apa. Kita ramai berbicara lebih dahulu, tetapi sayangnya tidak ada tindakan nyata selanjutnya. Jadi kurang lebih dari 2 cerita ini kita bisa mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya menurut penilaian atau cara pandang orang lain.
Tetapi kalau kita melihat atau menilai diri kita sendiri, ya pasti kita akan bilang kita rajin, kita bekerja, kita berada di negara yang kaya, untuk apa susah-susah, dan lain sebagainya. Tetapi penilaian-penilaian dari orang seperti ini sangat penting sekali, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat terhadap diri kita sendiri, tetapi bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu bantuan orang lain atau penilaian orang lain itu ibarat cermin, di mana kita bisa melihat diri kita melalui cermin ketika kita tidak mampu atau tidak bisa langsung melihat diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kadang penilaian seperti ini membuat kita tersinggung karena kita tidak ingin disebut atau dicap dengan hal-hal yang negatif, dan ingin yang selalu dipuja-puji, disanjung, sekalipun kita tidak layak untuk dipuja-puji dan disanjung. Karena itu pola pikir seperti ini harus kita rubah. Kita harus mau menerima penilaian orang lain dengan maksud supaya hal itu kita jadikan sebagai batu loncatan untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik ke depan. Misalnya dalam hal bekerja, seperti cerita yang pertama tadi, seorang warga negara Indonesia yang makan di sebuah warung makan di Hong Kong. Lalu seorang Hong Kong menyampaikan, dasar orang Indonesia, kalau makan berkeringat, kalau kerja tidak berkeringat. Artinya apa? Kita kalau makan sungguh-sungguh, tapi kalau kerja tidak sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, kita senang sekali menikmati hasil sesuatu yang membuat kita enak, nyaman, tetapi kita tidak suka atau malas untuk melakukan proses untuk mendapatkan hasil. Misalnya kita malas bekerja, malas berusaha, dan cepat menyerah dalam proses kerja atau perjuangan kita. Kemudian cerita yang kedua tadi itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, karena kita banyak bicara, kita banyak berargumen, kita banyak saling mengkritik. Kemudian sambil kita melakukan itu semua disertai dengan kita makan, minum yang menghabiskan waktu. Tetapi pada akhirnya apa yang kita rencanakan tidak akan kita kerjakan, sehingga tentu saja kita tidak akan menikmati hasilnya. Jadi kurang lebih begitulah kita menurut penilaian orang lain. Dan saya kira ini bukan sebuah bentuk ejekan atau sebuah upaya untuk merendahkan kita secara pribadi maupun sebagai bangsa, tetapi ini merupakan sebuah cambuk yang bisa memacu kita, yang bisa menyadarkan kita untuk kita bisa memperbaiki kekurangan yang kita miliki, lalu kita bisa menata hidup kita lebih baik ke depan. Seringkali kita memaknai atau memahami kerja itu sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas, terutama bagi kita yang sudah berpendidikan. Jadi kalau kita menjadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan, barulah kita mengklaim bahwa kita sudah bekerja. Tetapi sebagai orang yang berpendidikan, misalnya kita berdagang, kita beternak, menjadi tukang ojek, atau melakoni pekerjaan-pekerjaan lain,
yang pada prinsipnya itu bukan pekerjaan kantoran, kita menganggap diri kita tidak bekerja atau kita tidak sedang menganggur atau kita sedang menganggur. Padahal yang disebut dengan kerja dalam rangka untuk kita bisa menafkahi diri kita dan keluarga, sesungguhnya tidak hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan kantoran, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan yang non-kantoran, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena itu kita jangan hanya berani atau ingin menjadi pegawai negeri, tetapi kita pun harus berani untuk menjadi petani, harus berani untuk menjadi pedagang, harus berani untuk menjadi peternak, harus berani untuk menjadi tukang ojek dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Misalnya begini, kita punya ribuan sarjana peternakan yang sedang nganggur. Ribuan orang sarjana peternakan ini kebanyakan atau hampir semua hanya ingin menunggu menjadi pegawai negeri sipil. Padahal mereka punya bekal, pengetahuan, ilmu yang baik bagaimana cara beternak yang produktif. Seharusnya ilmu yang dimiliki itu dimanfaatkan untuk yang bersangkutan langsung menjadi peternak. Dan saya yakin itu jauh lebih menguntungkan daripada hanya sekedar menjadi seorang pegawai negeri. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, disitulah kelemahan kita. Dan kadang-kadang kalau kita menyampaikan hal-hal semacam itu, tentu banyak orang yang tersinggung. Karena memang pola pikir kita sudah salah. Kita sudah memahami kerja sebagai sesuatu yang formal. Dan kalau itu tidak formal, dan itu kalau tidak disebut semacam pekerjaan yang sifatnya elitis, maka kita anggap itu bukan sebagai sebuah pekerjaan. Jadi masalahnya ada di pola pikir kita. Karena itu pola pikir semacam itu harus kita perbaiki. Jadi saya sebagai orang yang misalnya belajar ilmu politik, saya tidak harus menjadi seorang politisi. Kalau kesempatan untuk menjadi politisi itu tidak ada, sudahlah. Saya bisa saja menjadi peternak. Atau saya bisa saja menjadi seorang petani atau dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita koreksi, sehingga kemudian kita bisa mengubah pandangan orang lain yang menilai kita seperti yang tadi, sehingga menjadi sesuatu yang berbeda di waktu mendatang. Jadi orang tidak lihat kita sebagai bangsa pemalas, tapi pada suatu waktu orang akan menilai kita sebagai bangsa yang rajin. Dan saya kira penilaian-penilaian orang lain, terutama yang disampaikan oleh mereka, saudara-saudara kita yang berasal dari Asia Timur, misalnya Korea, Cina, dan wilayah-wilayah sekitarnya, itu memang penilaian rasional. Karena bangsa yang ada di Asia Timur ini adalah bangsa-bangsa yang ulet, termasuk Jepang juga. Bangsa yang pekerja keras, bangsa yang punya keinginan untuk ingin maju, bangsa yang selalu punya keinginan untuk belajar dari kesalahan, bangsa yang tahu malu. Jadi banyak hal itu harus kita belajar dari mereka. Saudara-saudari sekalian, saya kira itu beberapa hal yang saya ingin berbagi kepada kita semua. Pada prinsipnya, karena kita tidak mampu selalu melihat dan menilai diri kita, maka banyak hal selalu dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan kita yang buruk sebagai bangsa, yang dinilai oleh saudara-saudara kita
yang berasal dari Asia Timur. Karena itu tidak ada kata lain, marilah kita membenahi hidup kita ini dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang suka merasa diri hebat tetapi sesungguhnya tidak hebat menjadi hebat yang sesungguhnya. Dan saya kira dengan ketekunan kita untuk ingin berubah dan dengan pertolongan dari Tuhan, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Pada akhirnya saya mohon izin untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, sayang ko. Semoga saya dan ko bahagia sehingga kita menjadi manusia yang sesungguhnya.